Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 19. Kau bisa melakukan apapun padaku. Kal menerima pesan dari sang daddy yang mengiriminya nomor nenek Freja. Lalu Kal langsung menelpon nomor itu, tapi nomornya sedang tak aktif. Kal kembali mengumpat dan ingin sekali membuang ponselnya ke jalan. Tapi dia masih bisa meredam emosinya dan memutuskan akan pergi ke Boston besok pagi. Kau membuat masalah denganku lagi sih, geram Kal dengan wajah kesalnya. Beberapa menit kemudian, Kal tiba di penthouse-nya untuk istirahat sebentar karena besok akan langsung pergi di Boston. Kal memilih tidur di penthouse karena akan mengambil sesuatu terlebih dulu di sana sebelum berangkat ke Boston. Setibanya di sana, Kal langsung masuk. Begitu membuka pintunya, hidung Kal mencium wangi pembersih lantai dan parfum lembut dari arah dalam penthouse. Lampu penthouse yang menyala membuat Kal bisa melihat ruangan yang sudah sangat bersih di depannya. Kal segera menutup pintunya dan berjalan cepat menuju ruangan tengah. Kal melihat Zenfia tertidur pulas di kursi sofa putihnya. Pria itu tersenyum lebar dan membuka jasnya lalu menaruhnya di sebarang tempat. Kal duduk berlutut di samping Zenfia dan memandang wajah cantik yang tertidur pulas itu dengan jarak yang sangat dekat. Jari Kal mulai mengusap dan menyusuri wajah lelah Zenfia yang tampaknya baru membersihkan penthouse Kal yang bagaikan kastil perang yang tak terawat. Cukup lama Kal memandangi Zenfia hingga akhirnya bibirnya mengecup bibir Zenfia yang sedikit terbuka. Hal itu dimanfaatkan Kal untuk menyesap dan melumat bibir seksi itu dengan lembut. Ciuman itu membuat Zenfia akhirnya terbangun dari tidurnya. Matanya mengerjap dan mencerna apa yang terjadi padanya. Kal yang melihat mata Zenfia terbuka, melepaskan tautan bibirnya, dan menatap lekat mata biru itu. "Hey, Sleeping Beauty," bisik Kal tersenyum. Zenfia tersenyum dan itu membuat hati Kal berbunga-bunga karena kini Zenfia lebih sering tersenyum padanya. "Kau baru datang?" tanya Zenfia. "Tidak, sudah beberapa menit yang lalu," jawab Kal sembari menempelkan hidung dan bibirnya di wajah Zenfia. "Mengapa tak membangunkanku?" tanya Zenfia. "Agar aku bisa memandangi wajah cantikmu lebih lama dan pelupat bibir manismu," jawab Kal. "Apa yang sudah kau lakukan pada penthouse ini hingga benar-benar hancur berantakan?" "Kau menggila," tanya Zenfia yang kemudian beranjak duduk. Kal pun berdiri dan duduk di sebelah Zenfia lalu saling berhadapan dengan sang kekasih. "Iya, aku menggila," jawab Kal yang kemudian mendorong tubuh Zenfia hingga tubuh Kal berada di atas tubuh Zenfia. "Kau harus menggajiku 10 kali lipat, Tuan," saut Zenfia dengan suara lembutnya yang sama sekali tak berubah. Kal tertawa pelan dan kembali memanggut mesra bibir manis Zenfia yang sangat dirindukannya selama berbulan-bulan lamanya tak bertemu. Tak disangka, Zenfia menyambut dan mengingkarkan tangannya di leher Kal. Ciuman itu pun berlangsung cukup lama, dan hingga bisa saja membangunkan sisi Kal yang cukup berbahaya bagi mereka berdua. "I love you," bisik Zenfia ketika tahu bibir mereka terlepas dan saling beratap lekat satu sama lain. Kal tersenyum mendengar kata-kata yang sangat ditunggunya sejak lama itu, dan kata-kata mahal itu akhirnya meluncur dari bibir indah Zenfia. "Bisakah kita tak menunggu sampai pernikahan tiba?" tanya Kal. "Tak bisa, kau tetap harus menunggu," jawab Zenfia. "Oh, benar-benar sulit," saut Kal dan kembali bibir yang sudah membengkak itu karena ciuman Kal yang bertubi-tubi pada Zenfia. 1 minggu berlalu dan Kal benar-benar bisa menahan hasratnya untuk tak menyentuh Zenfia sampai hari pernikahan mereka tiba. Dan hari ini adalah hari pernikahan Kal dan Zenfia. Selama 3 hari penuh, Kal tak bisa menemui Zenfia karena nenek Freja menyembunyikannya. Dan bisa ditebak bagaimana reaksi Kal karena hal ini. Ya, selama 3 hari lamanya, para staf pegawainya selalu mendapat umpatan darinya jika ada pekerjaan mereka yang salah meskipun itu hanya kesalahan yang sepele dan bisa diperbaiki. "Kau sudah siap?" tanya Clark yang masuk ke kamar hotel yang ditempati Kal. "Ya,
Sangat siap. Apakah pengantinku sudah datang? Clark, tanya Carl sembari membenarkan dasinya. Sudah. Dan Mommy masih menyembunyikannya darimu, jawab Clark. Mommy benar-benar menyebalkan seperti Nenek Freja, sahut Carl. Ceklek. Tampak beberapa pria tampan nan tengil masuk ke dalam kamar Carl. Akhirnya aku melihat pria petarung ini takluk pada seorang wanita, ucap Leander Kingsford. Di mana Nix? Tanya Carl pada Rich. Dia masih dalam perjalanan. Sebentar lagi datang, jawab Rich. Kau jadi berbulan madu di Paris, Carl? Tanya Leanne. Tidak. Aku tak mau bulan maduku terganggu olehmu dan Sevin. Karena kalian pasti akan mengganggu kami, sahut Carl. Leanne tertawa. Begitu juga Rich dan Clark. Lalu kau akan pergi kemana? Benua Afrika, tanya Rich. Itu rahasia dan kalian tak boleh tahu, jawab Carl. Come on, kami pasti akan bisa menemukanmu. Bukan hal yang sulit bagi kami untuk melakukannya, sahut Leanne. Nenek Freja akan membantuku. Kalian tahu kan bahwa keluarga kita dulu tak ada yang bisa menemukan persembunyian Zenvia di bawah perlindungan kerajaan, jawab Carl. Kau sama sekali tak seru, sahut Clark. Tak seru bagi kalian tapi seru bagiku, jawab Carl. Tok, tok, tok. Pintu kamar diketuk dari luar dan Clark segera membukanya. Acara akan segera dimulai, Tuan, kata sang pelayan. Baik, Paman, terima kasih, jawab Clark. Are you ready? Tanya Clark pada saudara kembarnya itu. Amat sangat siap dan aku tak akan menghabiskan waktuku untuk berpesta setelah pernikahanku sah karena aku akan langsung membawa istriku ke dalam kamar, ucap Carl yang tengil seperti biasanya. Ya, terserah mau kau apakan istrimu nanti, jawab Leanne. Ingat Carl, jangan terburu-buru dan lakukanlah secara perlahan saja agar dia menggila di bawah kendalimu, ucap Rich yang mulai mengeluarkan nasihat bijaknya. Cek, kau pikir aku amatir? Aku sudah tahu hal itu, sahut Carl dan berjalan keluar dari kamar menuju tempat diadakannya. Aku hanya mengingatkannya saja karena kau sudah terlalu lama berpuasa, jawab Rich yang disambut tawa oleh Leanne dan Clark. Hei, maaf terlambat, ucap Nix yang muncul dari depan mereka. Belum terlambat, acara baru akan dimulai, sahut Clark. Aku terlambat membulinya. Kalian sudah memberikan nasihat terbaik kalian pada pria tengil ini, tanya Nix sambil berjalan di sebelah Carl. Sudah, mereka semua sudah membuliku. Jadi kau sudah diwakili oleh mereka, jawab Carl. Apakah keluarga besar kita sudah datang? Tanya Nix lagi. Sudah, jawab Leanne yang berjalan di belakang Carl. Kau gugup, Carl? Tanya Nix. Sama sekali tidak, jawab Carl santai. Lalu mereka tiba di area pernikahan yang diadakan di taman hotel pegunungan ini. Carl menunggu di tempatnya dan tak lama kemudian Zenvia datang dengan tangan memegang lengan Thor sebagai pengganti ayahnya. Oh, dia terlalu cantik dan itu membuatku gugup. Clark, bisik Carl pada Clark yang ada di sebelahnya. Clark hanya tertawa pelan melihat Carl yang matanya tak bisa berpaling dari gadis pujaan hatinya itu.
Acara inti pernikahan pun berlangsung lancar dan Zenfia serta Carl tampak beramah tamah dengan tamu yang kebanyakan adalah kerabat Carl. "Kita pergi sekarang," bisik Carl di telinga Zenfia. Zenfia melihat ke arah Carl dan tersenyum padanya. "Tak bisa. Kita harus menyelesaikan pesta ini sampai selesai," jawab Zenfia pelan. "Aku hanya ingin berdua denganmu dan sangat merindukanmu," sahut Carl memohon. "Tidak, Carl, setelah pesta ini selesai, kau bisa melakukan apapun padaku." "Oke," kata Zenfia yang membuat Carl tertawa pelan. "Ini pertama kalinya aku mendengar candaan mesummu. Suatu kemajuan dan aku suka itu," sahut Carl dan menyesap singkat bibir Zenfia. "I love you, honey," kata Carl dan menarik pelan tangan Zenfia menuju ke lantai dansa. Zenfia tersenyum dan mereka berdua kemudian berdansa di tengah lantai dansa. Sang nenek yang melihat mereka dari bangkunya tampak tersenyum. "Apakah Auntie akan langsung pulang ke Swedia?" tanya Lesca yang duduk di samping Freja. "Tidak, sayang. Aku akan ke Jerman terlebih dulu karena ada urusan yang harus kutangani," jawab Freja tersenyum. "Jangan terlalu sibuk dan lelah, Auntie. Jika Auntie tak keberatan, Auntie bisa tinggal bersama kami di sini," kata Lesca. "Oh tidak. Urusanku masih banyak dan aku tak terbiasa berdiam diri karena itu akan membuat aku malas dan tubuhku akan sakit jika hanya diam saja," jawab Freja. "Jangan sungkan jika ingin meminta bantuan kami. Pintu rumah kami selalu terbuka untuk Auntie," kata Lesca. Freja mengangguk dan tersenyum kemudian kembali melihat cucunya yang masih berdansa dengan Carl. Menjelang malam, Carl tampak mendatangi para kerabat dan teman-temannya ketika Zenfia masuk ke dalam untuk mengganti bajunya kembali untuk yang ketiga kalinya. Zenfia bersama Sevin membawa Given ke mobil dan mereka keluar dari area mansion dengan Given sebagai supirnya. "Kakak, kita akan kemana?" tanya Zenfia. "Kami akan memberikan kejutan untukmu dan Carl," jawab Given. Selama 15 menit berkendara, mereka tiba di sebuah mansion yang berwarna putih dan berbentuk seperti istana. "Ini mansion baru kalian. Nenek Freja yang memberikannya untuk kalian dan kami mengantarmu terlebih dulu kemari," kata Sevin yang kini mengapit lengan Zenfia. "Bukankah seharusnya aku berangkat bersama Carl saja?" tanya Zenfia. "Kami ingin mengerjai sedikit suami tengilmu itu," sahut Sevin. "Tapi bagaimana jika Carl marah?" tanya Zenfia. "Dia semakin menggemaskan jika marah meskipun semua umpatan akan keluar dari mulut pedasnya itu," sahut Given yang membuat Sevin tertawa. "Ayo, masuk," kata Given dan menarik tangan Zenfia. Lalu mereka pun masuk ke mansion yang masih sangat sepi itu. "Apakah tak ada pelayan di sini?" tanya Zenfia. "Para pelayanku suruh pulang dan mereka akan kembali besok siang," jawab Given. Zenfia mengedarkan pandangannya dan melihat bagian dalam mansion mewah itu. "Ayo ke kamarmu," ucap Sevin. Mereka bertiga berjalan ke dalam kamar dan Given membuka pintunya. "Tara," ucap Sevin keras seakan menyambut Zenfia di kamar barunya. "Kami yang menghiasnya. Semoga kau suka," kata Given. "Aku sangat suka sekali. Terima kasih."
Sahut Zenfia tersenyum dan begitu takjub melihat kamar indahnya yang sudah dihias banyak bunga putih dan hiasan putih itu. Lalu Zenfia berjalan ke arah ranjang dan melihat sebuah lingerie merah menyala di atas ranjang. Pakailah itu dan sambut Kal nanti. Kemarahannya pasti akan langsung mereda begitu melihatmu dalam balutan lingerie itu. Ucap Sevin di belakang Zenfia. Di mana Zi? Tanya Kal pada Lesca ketika ia tak mendapati Zi dimanapun. Momi tidak tahu, Kal. Bukankah tadi Zi bersama kakakmu dan Sevin? Sahut Lesca yang sebenarnya tahu di mana Given menyembunyikan Zenfia. Oh my god, mereka pasti mengerjaiku dan membawa Zi pergi. Kesal Kal yang benar-benar tak ingin bercanda di malam pernikahannya ini. Bayangkan betapa rindunya Kal pada Zenfia karena sudah 3 hari dipisahkan dari kekasih hatinya itu. Beri aku petunjuk, Mom. Mana aku tahu Kak Given membawa Zi kemana? Sahut Kal. Tanyakan pada Kenzo. Jawab Given. Lalu Kal pun berbalik pergi dan mencari Kenzo. Kak, di mana Kak Given menyembunyikan istriku? Tanya Kal to the point pada Kenzo sang kakak ipar. Istriku menyembunyikan istrimu? Oh come on. Aku sama sekali tak terlibat. Kal, kau tahu usil apa kakakmu, kan? Coba kau tanya Clark, mungkin dia tahu. Jawab Kenzo. Aku tahu kalian semua sedang mengerjaiku. Sahut Kal frustasi dan menuju pada saudara kembarnya. Clark. Clark, aku harap kau orang terakhir yang kutanyai. Kau tahu di mana Zi? Tanya Kal. Please, kasihani aku, oke? Kak Given sangat keterlaluan mengerjaiku seperti ini. Lanjut Kal. Clark tertawa mendengar hal itu. Kau tahu kan jika aku benar-benar marah? Hentikan tawamu atau aku akan menghajarmu. Clark, kata Kal. Tanyakan pada Nenek Freja. Jawab Clark. Oh my, aku benar-benar ingin menghancurkan apapun yang ada di sini. Sahut Kal. Nenek Freja adalah tujuan akhirmu karena dia yang tahu di mana alamat mansion yang baru dibelinya untuk kalian berdua. Jawab Clark. Mansion baru. Jadi Nenek Freja ikut dalam rencana Kak Given? Tanya Kal. Tidak. Nenek Freja hanya mengatakan bahwa dia memberi hadiah berupa mansion pada kalian dan Kak Given tahu hal itu. Dan mungkin Kak Given membawa Zi ke sana. Jawab Clark. Dan kau tahu tentang mansion itu sedangkan aku tak tahu? Tanya Kal dengan kening berkerut. Karena kau tak bertanya dan kau tak bisa diganggu selama 3 hari sejak berpisah dengan Zi karena emosimu sedang berada di level teratas. Jawab Clark santai. Bersambung.